Halo semuanya, balik lagi bersama gue Ilham sebagai host dari PV Podcast. Dan hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu yaitu Abraham Kevin ya. Abraham Kevin. Yo, what's up? It's your boy Kevin. Gimana bro? Yo, Jadi Abraham Kevin ini dulu keluaran Indonesia Idol dan dia Yes, sir. bisa mencapai 10 besar lah ya. Dan itu suatu Iya, gue achievement 10 besar. yang luar biasa untuk seorang Abraham Kevin ini suatu yang luar biasa sekali ya. Yes, sir. Nah, terus di sini sekarang kita akhirnya bisa kedatangan Abraham Kevin yang juga kemarin ada beritanya juga bahwa udah lama ya lu nggak muncul di permukaan sosial media ya. Ya, gue udah lama banget lumayan. Itu sekitar dari awal tahun sampai akhir tahun itu kayak gue jarang banget untuk muncul di permukaan media. Betul. Dan itu juga diakibatkan karena lu mengidap penyakit mental itu ya. Ya, psikosomatis. Ya itu apa sih, Vin? Bisa dijelasin mungkin? Jadi itu psikosomatis tuh penyakit yang apa ya? Gue kayak kecemasan berlebihan. Gue tahu semua orang punya kecemasan, tapi kayak kalau kecemasan orang yang mengidap psikosomatis tuh mereka sampai ngerasainnya tuh kayak reaksinya ke badan. Jadi kalau kayak lo lagi panik nih, cemas nih, lo bisa deg-degan, lo bisa sampai keringat dingin, bahkan lo nggak bisa jalan, bisa juga gara-gara efek psikosomatis deh. Dan selama yang gue rasain psikosomatis yang gue rasain ini sekarang yang dari kemarin-kemarin tuh kayak gue selalu takut mati, gue selalu takut mati. Kayak gue pernah trauma gara-gara asam lambung. Itu pertama psikosomatis gue tuh kayak dari asam lambung, kok trauma gara-gara gue minum soda-soda gitu, bilang aja deh alkohol, gue pernah minum alkohol. Dan Iya. itu satu kali gue masuk rumah sakit dan itu rasanya mau mati, itu rasanya kayak mau mati. Terus dari situ gue trauma minum alkohol. Nah, trauma itu jadi psikosomatis. Saat gue makan pedas dan lain-lain itu kan asam lambung, dan asam lambung gue itu sebenarnya nggak separah itu, tapi karena trauma itu jadi psikosomatis. Terus setiap kali gue makan makanan yang istilahnya kayak itu memicu lambung, itu rasanya gue kayak rasanya kayak panic attack dan gue takut banget ini kayak mati kayak kemarin lagi. Terus gue deg-degan. Tapi kalau waktu gue cek ke dokter, gue udah cek Deg-degan ya. iya psikosomatis. Gue sampai cek, gue ada penyakit juga namanya hipokondria. Itu kayak bukan penyakit sih, itu kayak bonus dari psikosomatisnya. Jadi kayak ada paket kombonya gitu, Bray. Sakit Jadi, combo dong. saat lo punya psikosomatis, itu lo pasti akan ketakutan. Lo akan takut untuk terkena penyakit yang lebih parah. Jadi itu penyakitnya namanya hipokondria. Nah, gue kena hipokondria itu, hipokondria itu kayak lo takut kena penyakit berat. Jadi kayak wah, lo kayak lo ngucek pakaian, terus tangan lo terkupas gitu, kayak terkelupas gara-gara kan kalau Rinso itu kan disebut merek nih, apa kayak deterjen gitu kan, dia kan bisa kayak bikin kulit kayak kasar gitu kan, terus terkelupas. Dan orang-orang yang punya hipokondria itu bakal mikir, biasanya kebanyakan bakal mikir kayak wah ini gue kena kanker kulit atau penyakit kulit kayak gitu. Padahal nggak ada, itu kayak wajar aja sih. Nah, hipokondria tuh kayak gitu. Gue sampai dulu ngecek, gue ngecek ada penyakit jantung atau enggak, gue ngecek ada penyakit otak atau enggak. Maksudnya ada kayak ada sesuatu di kepala gue atau enggak. Gue sampai cek 10 kali, mungkin gue bisa sebulan bisa sampai masuk UGD gara-gara gue panik gue panik gara-gara psikosomatis gue gitu. Iya. Berarti parah banget lah, impactnya berarti dari pikiran lu tiba-tiba tersalurkan ke tubuh lu gitu berarti kan? Iya, impactnya Jadi sih ke semua kayak sih. Ke fisikal lah ya. Iya, Dari physical. pikiran tiba-tiba ke fisikal lu. Terus yang biasanya juga yang gue denger ada GERD juga ya, yang asam lambungnya gitu ya. Itu GERD itu yang sesek macu banget rasanya. gue juga. Nah terus kan lu waktu itu kan berarti udah juga keluar dari Indonesian Idol 10 besar. Iya. Berarti lu mengidap penyakit ini setelah berapa bulan setelah Indonesian Idol selesai? Setahun kayaknya. Setahun. Iya, setahunan ya, setahun bulan, setahun lebih. Setelah lulus Indonesian Idol itu kenapa lu nggak kepikiran langsung pengen
untuk produksi lagu atau langsung rekaman gitu? Gue sebelum itu karena gue orangnya saklek, jadi kayak gue apa ya, gue sebenarnya banyak tawaran untuk produksian lagu, tapi kayak gue masih cari produser yang tepat untuk lagu gue. Jadi gue kayak gue bikin lagu tapi nggak gue rilis kalau momennya itu benar-benar kualitasnya bagus, dan menurut gue kualitasnya bagus, dan ya itu bikin gue puas untuk diri gue sendiri gitu. Kayak gue sengaja sih. Tapi lu pernah sampai membuat lagu dan lu ngerasa puas? Iya, gue selalu gitu. kayak kadang ada beberapa lagu yang gue buat terus kayak gue puas banget, terus ya udah. Terus sebenarnya gue mau rilis waktu awal-awal tahun kemarin, tapi karena gue sakit itu kayak ditunda semuanya. Sebenarnya gue mau rilis lagu yang gue mau, udah siap lagunya, kayak tinggal produksian video klip dan lain-lain, terus promosi, ngatur promosinya, tapi kayak gue tiba-tiba sakit gitu, sakit psikosomatis dan akhirnya ditunda. Akhirnya tunda ya. Nah terus tapi kalau sekarang lu berarti udah lebih mending lah ya dari sebelum-sebelumnya. Puji Tuhan, alhamdulillah bro. Tipsnya apa tuh? Biar lo jadi lebih baik gitu, jadi lebih mending, lebih sehat. Biar lebih sehat, ini banyak yang ini pertanyaan yang bagus sih. Gue sering ditanya bagaimana cara lo menanggapi kayak penyakit mental yang lo punya sekarang. Jadi penyakit mental itu kan ketakutan itu kita yang buat sendiri sebenarnya. Kita takut, kita fobia sama ular, kita takut sama ulat. Padahal ulat itu nggak bakal gigit kita kalau mamanya kita nggak macam-macam sama dia. Nah, caranya supaya lo nggak takut itu kayak ketakutan lo ini, kepala lo tuh adalah sutradara dari diri lo, lo adalah sutradara dari diri lo sendiri. Jadi kayak lo bisa ganti peran ketakutan lo itu, lo peranin ke lain gitu. Maksudnya ngerti gak sih, kayak lo bisa ini gue takut ular, gue pegang aja deh, nggak masalah karena dia nggak bakal gigit. Itu kayak mindset lo sendiri sebenarnya. Mindset berarti ya? Mindset lo. Jadi kayak lo gimana caranya lo bisa merubah mindset lo gitu? Iya, soalnya banyak teman-teman gue yang mereka sampai berobat gitu kayak ke psikiater tapi nggak sembuh-sembuh, tapi itu ternyata karena mindset dia yang masih sakit gitu. Iya. Jadi kayak penyakit mental seperti ini tuh jadi kayak sebenarnya bisa sembuh, bisa diatasi kalau misalkan kita juga punya kemauan gitu. Dapat dibilang seperti itu lah ya. Punya kemauan dan lo juga bisa merubah mindset lo gitu. Iya, kalau dibilang sembuh itu nggak bakal sembuh, tapi soalnya kita manusia, kita pasti punya rasa takut kan. Kita kalau dibilang sembuh tuh enggak, tapi kalau manusia itu kan punya rasa takut, jadi lo enggak bakal nyembuhin itu, tapi lo bisa kendalikan ketakutan lo, jadi gitu. Oke. Itu lebih cara lo mengendalikan aja ya. Terus kalau misalkan dari segi pola kehidupan, pola makan, tidur, itu juga ngaruh nggak sih, Vin, untuk penyakit-penyakit mental seperti ini? Kalau segi tidur, kayak pola tidur, pola hidup itu ngaruh banget. Soalnya kan kita tidur itu ini yang sering kenapa orang-orang bisa kena sakit, maksudnya kena sakit badan, sakit di dalam tubuh itu karena sebenarnya kalau kita begadang itu tubuh yang harusnya jam malam itu kan orang malam itu jam-jam gue nggak tahu, ini gue pernah denger sih, gue gue pernah baca kalau jam-jam 10 sampai jam 10 ke atas sampai jam 4 pagi kalau nggak salah ya, itu waktunya untuk tubuh untuk meregenerasi sel. Jadi kita jam-jam segitu memang kita harus tidur karena saat itu kayak regenerasi sel. Jadi kalau orang-orang yang punya sakit mental, mereka masih tidur nggak teratur, terus kayak pola makan nggak teratur, itu bakal impactnya gede banget menurut gue. Impactnya gede banget, itu bahkan bisa sampai ke sakit yang lain mungkin, bukan selain sakit mental. Iya. Terus tadi lu juga sempat menyinggung kalau misalkan makanan yang susah dicerna itu juga mempengaruhi kan? Iya. Kalau misalkan yang kayak makanan daging berlemak kayak all you can eat, itu lu kalau makan gimana tuh? All you can eat? Kalau all you can eat, gue pernah gitu kayak di traktir teman gue Pandu. Iya terus. itu kebetulan kita punya penyakit yang sama, dan kita habis itu sakit kepala bro, gara-gara kumat asam lambung. Itu kan makanan kalau daging itu kan
Iya, daging kalau kita makan daging banyak itu kan kita jadi susah buang air karena tubuh nggak secepat itu untuk mencerna daging kan. Itu Iya, dia butuh proses sehari atau 2 hari kan. Iya. Jadi kayak sedangkan kita orang-orang yang lambung lemah gini, lambung promah gini, kayak kita harusnya nggak makan itu. Kita makan yang organik gitu, yang misalnya makan langsung keluar gitu, maksudnya Iya, makan langsung buang air. Iya. Tapi lu sama Pandu akhirnya makan Iya. tuh di traktir tuh ya. Iya, sikat aja sih gue. Iya iya iya. Nah, terus udah kan ngomongin tentang penyakit mental gitu kan. Bagaimana? Jadi kan lu sekarang udah lebih baik nih. Pola hidup lu juga lebih baik dan lu juga udah lumayan mengatasi kan hal itu kan. Iya. Dan ada nggak sih suatu hal lain yang lu kerjain gitu yang sebelumnya karena lu mengidap penyakit mental itu lu jadi susah untuk melakukan hal itu gitu. Gue jadi punya self control karena gue bisa mengendalikan emosi gue bisa mengendalikan apa istilahnya ketakutan gue sekarang bisa untuk kontrol diri gue, lebih sabar, terus lebih menghargai pendapat orang, lebih menghargai banyak orang. Dulu kayak gue ya untuk anak-anak remaja kebanyakan kayak lihat orang galau dikit, lo lebay, lo gini lo gini gitu. Terus sekarang karena gue udah pernah ngalamin itu, kayak gue lebih terbuka aja sama orang sih, lebih menghargai pendapat orang gitu. Walaupun gue nggak sepenuhnya bisa menghargai ya, karena gue juga manusia, jadi kayak kadang banyak salah juga. Tapi gue lebih better lah. Oh iya. Lebih bisa kontrol diri. Baik. Iya. Terus paling ini sih, kan kemarin juga akhirnya lu bisa menggarap lagu kan, Iya. bareng sama Kegelisahan ya. Iya, kegelisahan. Nah itu kan juga lu berkolaborasi sama Tararin. Iya, Tararin, Ren. Marin ya. Summerdoll. Nah itu ceritanya gimana sih, Vin? Kok bisa tiba-tiba lu menggarap lagu itu gitu? Garap lagu itu gue pertama diajak Pandu. Kebetulan gue kenal Pandu kan dari apa? Gue tahu Pandu itu dari YouTube, karena dulu gue waktu breakdown dulu sampai gue nggak keluar rumah, gue nonton videonya Pandu. Terus ada satu kali kesempatan gue ketemu sama dia waktu itu di daerah Kemang, terus kayak kita ngobrol-ngobrol banyak. Udah kita dari situ kayak keep in touch terus, kayak kita ngobrol terus tiba-tiba kayak Pandu satu hari dia kepikiran untuk bikin lagu, dan dia kebetulan kenal sama Tararin. Ya udah kita kayak disatuin aja, terus kita ketemu, kita bahas lagu, terus kayak gue ceritain pengalaman. Itu lagunya bukan gue yang nulis, jadi lagu Emotions itu yang nulis Rin, tapi itu berdasarkan dari cerita gue sama Pandu, karena kita penyintas penyakit anxiety disorder dan psikosomatis ini. Jadi kayak kita ceritain bagaimana rasanya kita ngalamin reaksi dari psikosomatis, kayak reaksi dari cemas, dan kayak Rin yang kemas itu jadi sebuah lagu. Oke. Nah terus ya lu akhirnya kolaborasi kan tuh ya. Iya. Begitu. Terus kesan pesan lu gimana, Vin, setelah lu akhirnya bisa membuat karya gitu bareng sama temen lu tentang yang tadi lu bilang, salah satunya tentang penyakit mental tersebut, psikosomatis, depresi. Ya jujur gue lebih ngerasa ini aja sih, lebih ngerasa punya tanggung jawab, karena gue bawa lagu yang istilahnya ini kayak menurut gue ini kayak tanggung jawab yang gede, kayak gue untuk bawa lagu yang ngangkat tentang cerita mental orang yang punya mental issues. Jadi kayak menurut gue itu kayak suatu kebanggaan juga sih, karena ini jadi single pertama gue yang gue nyanyiin. Walaupun gue nggak nulis lagu ini, tapi kayak itu jadi single pertama gue yang gue rilis. Jadi kayak ya bangga lah, tapi lah ya. Gue senang banget. Gue senang banget bisa menyuarakan apa yang gue rasakan, dan kayak gue pengen orang yang sama-sama ngalamin hal seperti gue itu, kayak mereka biar nggak ngerasa sendiri aja sih. Kayak gitu. Terus so far dari udah beberapa hari ini kan udah rilis ya, udah 2 minggu 3 minggu nggak sih?
Nggak nyampe ya? hampir sebulan men. Oh, hampir sebulan ya? Iya, udah. Itu udah dapet review dari orang belum sih? Kayak feedback dari mereka yang mendengarkan. Banyak sih yang kebetulan karena gue sama Rin kayak upload di Instagram dan mereka banyak positif. Maksudnya impact-nya positif di saat mereka dengar itu. Jadi kayak mereka sering DM, ternyata kayak gue nggak sendiri dan ada orang yang ngerasain apa yang gue rasain juga gitu dia. Iya. Impact-nya selama ini positif sih. Oke. Nah terus kan berarti tadi ada yang memberi impact kalau misalkan gue tuh nggak sendiri, gue nggak ngalamin ini sendiri, dan gue juga ada orang seperti lo gitu kan. Dan dari situ kan berarti kayak kelihatan kalau misalkan di situ banyak orang yang sama gitu seperti lo kan. Dan mungkin nggak sih dari kejadian-kejadian tersebut lo membentuk suatu komunitas gitu dari situ? Gue nggak tahu ya, gue nggak tahu kedepannya gimana, tapi kayak gue mungkin berpartisipasi karena gue nggak jago untuk kayak ngumpulin orang. Iya. Kayak gue mungkin bisa ya, gue kalau mau ada campaign gitu kayak gue bakal ikut untuk menyuarakan ini. Jadi kayak bukan ranah gue untuk kesana sih sebenarnya, tapi kayak gue bisa bantu untuk menyuarakan gitu. Iya. Bantu lah ya. Iya. Ya karena kan ya lu tahu, lo juga tahu kan kayak rasanya tuh gimana, sakitnya gimana. Iya. Dan sakitnya bagaimana sih cara menanggulangi ini, kan struggle banget gitu kan. Iya, struggle banget. Nah terus Vin, ngomong-ngomong nih, dari sini kan kita udah, lu tahu kan kayak sekarang kita lagi ada isu lagi di Amerika mengenai kutipan dari George Floyd nih. BLM ya. Black Lives Matter, ya kan? Iya, serem banget kan? Tanggapan lu sendiri gimana? Iya. Wah, tanggapan gue sih, kebetulan gue punya pengalaman juga tentang rasisme ya, gue bilang rasisme. Gue dari kecil gue dibully men, gue dibully gara-gara kulit gue dibully karena struktur muka gue Melanesian, muka timur, terus kulit hitam. Gue rambut nggak keriting, tapi muka gue hitam dan struktur Melanesian, dan gue sering banget men dapat bulian sampai gue bisa pindah sekolah men gara-gara gue dibully muka gue. Sorry ya. Ini kayaknya kayak banyak orang-orang yang dari timur yang sekolah di Jawa paling mungkin sering ya, maksudnya di luar orang-orang yang timur, orang timur yang sekolah di luar timur itu mereka pasti sering banget kena bulian kayak kenapa lo hitam kayak gitu, kayak apa ya, kayak bentuk kecilnya tuh kayak gue dulu kayak sering banget diajak keling lo hitam, terus muka lo kayak monyet gitu. Kayak gue sering banget main kayak gitu, separah itu. Gue sampai sering banget berantem sama kakak kelas, dan tetep aja akhirnya gue yang salah dan lain-lain karena gue nggak terima dengan itu. Terus kayak gue sampai pindah sekolah. Habis itu di sekolah yang satunya gue kira gue bakal biasa-biasa aja, tapi tetap aja itu kayak gue dibully dari kelas 4 sampai gue dibully dari kelas 1 sampai kelas 3 itu. Terus gue pindah sekolah. Habis itu kelas 3 sampai kelas 6 gue pindah ke sekolah yang lain. Gue tetap aja dibully, muka gue kayak monyet lah, kayak kulit lo hitam lah, kayak apa ya, banyak main gue dapat itu. Kayak itu lumayan untuk merusak, itu lumayan merusak masa kecil gue. Kayak di kampus impactnya besar berarti sampai sekarang. Impactnya gede banget men, kayak buset gila. Itu kalau umpamanya kayak gue gede sekarang, ada orang kayak gitu, gue gampolin men, gue nggak bohong. Iya. Gue tampolin bro, asli. Iya. Karena ya gue juga tahu sih, maksudnya di kampus kan, gue sekarang masih ngampus lah, cuman. Nah terus gue juga ada teman gue yang dari daerah Papua gitu. Cuman gue suka lihat dia kayak sendiri gitu, karena nggak tahu sih. Sebenarnya kan kita Indonesia satu lah ya, cuman kadang-kadang ada aja gitu yang berusaha membeda-bedakan gitu kan, secara nggak langsung, secara langsung pun ada gitu. Nah itu sih paling ya, kita sebagai orang Indonesia harus ingat aja Bhinneka Tunggal Ika gitu loh bro. Iya, Bhinneka Tunggal Ika, karena kita
Indonesia tuh nggak punya Indonesia tuh punya banyak suku gitu, ngerti sih? Iya. Kayak kita ada suku Batak, kita ada suku Dayak, kita ada di Nusa Tenggara Barat, kita ada punya suku Sasak, Iya. terus kita punya suku Bali dan lain-lain. Kayak kita harus bisa menerima perbedaan karena ya kita hidup untuk melengkapi nggak sih, kayak Betul. ada api, ada air, ada wanita, ada pria, ada hitam, ada putih, jadi kayak Iya sih. kita harus accept itu, jadi Betul. jangan melawan itu. Unity in diversity lah ya hitungannya. Iya, ya kita hidup untuk itu menjalankan peran itu pelengkap gitu, ngerti gak sih, kayak ada hitam, ada putih, ada. Iya sih, gue setuju banget gitu. Kayak yang harus diingat juga ini sih, pejuang-pejuang di Indonesia juga kan dari beragam suku kan. Iya. Jadi bukan dari suku ini doang yang kerjanya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia gitu. Jadi yang harus diingat kan sebenarnya bahwa Indonesia tuh dapat kemerdekaan tuh dari seluruh suku di Indonesia gitu. Iya. Nggak cuma dari satu suku doang gitu. Jadi jangan sampai lah ada kita sampai sekarang membeda-bedakan gitu. Iya. Nah terus sampai sekarang lu ada nggak sih dapat treatment dari orang-orang mengenai hal-hal seperti ini gitu? Rasisme masih suka dapat gitu nggak sih? Jujur gue masih dapat, men. Iya. Gue untuk sampai sekarang gue udah umur 20 ini, gue masih dapat, men. Itu sangat disayangkan, gue masih dapat kayak beberapa minggu lalu gue waktu itu pulang dari nongkrong tempat teman dari ini. Gue bukan beberapa minggu lalu, kayak beberapa bulan lalu sebelum corona. Itu kayak gue balik jam 3 malam, terus ya gue pakai baju biasa dan dandan biasa, kayak pakai kaos, pakai sepatu dan lain-lain. Terus kayak sore kayak gue masuk ke lift gitu, gue masuk ke lobby, terus kayak gue tinggal di apartemen kan soalnya. Gue masuk ke lift, itu ada ibu-ibu gitu, ada ibu-ibu mau masuk lift. Terus waktu lihat gue, dia udah masuk lift. Pas lihat gue mau masuk, dia keluar, men. Dia keluar lagi. Aduh. Terus kayak takut gitu. Berarti masih ada lah ya. Iya, itu menurut gue parah banget, men. Iya, itu parah banget. Nggak semua orang kulit hitam itu perampok. Nggak semua orang kulit hitam itu bakal ngebunuh lo gitu. Kayak nggak semua orang hitam itu pencuri, atau nggak semua orang hitam itu kriminal gitu, ngerti sih? Kayak gue masih kayak kadang gue ngerasain untuk jadi orang hitam itu kayak kadang itu kayak, kalau gue nggak ngerasain nih, kalau di Indonesia nggak terlalu gede ya. Tapi beberapa yang di daerah itu masih ngerasain. Tapi kayak untuk menjadi orang hitam itu kita baca ini kayak untuk seluruh dunia, untuk menjadi orang hitam itu kayak sesuatu yang kriminal gitu, ngerti sih? Kayak orang-orang hitam tuh kayak selalu dianggap kayak kriminal dan suka bikin onar dan lain-lain, padahal enggak seperti itu. Enggak, men. Kayak itu enggak. Iya. Benar. Enggak seperti itu, bro. Kayak gila, bro. Kayak gue masih nggak mikir sih, men. Nggak habis pikir, bro. Bahkan karena isu-isu ini tuh sebenarnya kan udah agak lama gitu kan, Vin. Orang membeda-bedakan gitu kadang-kadang. Iya. Yang apa disebut dari timur lah segala macam. Dan lu juga berarti dari timur ya, Vin? Gue dari timur. Kebetulan bokap gue NTB, bokap gue Bima. Nyokap gue Maluku Tenggara, K. Dan keluarga besar gue lahir besar di Papua. Dan gue kalau mau dibilang sih, gue timur, men. Timur ya? Iya, gue timur. Terus, nah itu juga pernah juga dibahas karena isu ini udah lumayan lama juga kan, dibahas juga sama almarhum musisi, salah satu musisi kita yang paling hebat gitu, Glenn Fredly, almarhum Glenn Fredly. Iya, itu dia juga waktu itu pernah membuat lagu kan tentang Timur gitu, untuk menyuarakan anak-anak Timur juga yang berprestasi dalam membuat karya untuk Indonesia gitu. Wah, Dia salah satu yang menggerakkan juga sih, almarhum. Itu rest in peace. Dan hebatnya Glenn Fredly itu emang paling bisa menyatukan semuanya gitu. Dia emang jiwanya emang paling ini sih, nasionalisnya sangat kuat ya. Gila sih. Bung Glenn. Gimana saat lu mendengar kehilangan dia meninggal gitu? Lu gimana, Vin? Pas tahu Glenn Fredly jadi almarhum gitu?
setiap orang anak kecil di timur yang angkatan gue gede mau jadi apa kalau ditanya jadi Glenn Fredly, karena itu jagoan kita anak-anak timur di daerah. Kayak gue kebetulan nggak tinggal di Iya. ini ya, gue kebetulan nggak besar di timur tapi gue besar di Jawa, tapi kayak gue dari kecil dengerin Glenn Fredly dan dia jadi salah satu jagoan gue. Kalau ditanya kalau mau lo dari kecil lo mau jadi penyanyi seperti apa, gue jawab Glenn Fredly. Kayak gila men, dia beri kita impact yang gede untuk anak-anak timur. Iya sih. Gede banget impactnya. Emang hebat ya, hebat. Ya itu juga salah satu inspiring people lah ya buat kita semua. Bahkan bukan cuma orang dari timur, bahkan orang-orang dari Jawa sekalipun Iya. juga ngeliat dia sebagai sosok yang hebat gitu. Terus ini sih paling Vin, lu setelah ini punya rencana apa lagi sih Vin? Setelah misalkan dari corona ini, apa lu pengen menggarap lagu lagi? Udah kepikiran atau belum? Dan apa itu akan berbentuk single, EP? Gue pengen banget sih drop EP sih. Kalau nggak EP album sih, karena gue selama karantina ini gue kepikiran konsep, gue udah kepikiran konsep untuk bikin kayak EP dan album. Ya nggak tahu sih kalau umpamanya Tuhan izinkan kayak corona cepet-cepet kelar, dan ini kan sekarang udah mau new normal. Ya. Dan ini kesempatan gue juga sih untuk kayak ke studio bikin lagu. Ya, semoga aja sih bisa terrealisasikan. Realisasikan. Terus untuk pembuatan lagunya mungkin lu lebih tertarik membuat sendiri atau lu pengen mencari label yang bisa untuk menampung lu gitu? Kebetulan gue sekarang, kemarin kan gue sempat mikir mau buat sendiri, bikin lagu sendiri, dan ternyata itu kayak butuh budget yang gede, dan ternyata sekarang kayak gue udah dapat sih label yang dia bisa fasilitasin gue untuk bermusik dan berkarya, tapi kayak itu semau gue mau bikin lagu kayak gimana. Iya. Dan mereka yang ngurus, dan itu puji Tuhan sih, alhamdulillah gue udah dapat itu. Gue sekarang kayak ikut label juga gitu. Oh udah dapet. Obat. Nah lu mulai masuk label itu kapan, Vin? Gue baru masuk label itu belum kok tanda tangan kontrak, tapi kayak gue udah istilahnya udah basa-basi untuk masuk, dan tinggal garap musik aja sebenarnya. Oh gitu. Berarti tapi lu dibebasin nih cara lu membuat musiknya gitu-gitu. Ya, gue nggak ya tetap ini ya, tetap ikutin marketing plan, tapi kayak untuk musiknya kayak gue bebas mau bikin apa aja gitu, ngerti? Oke. Nah terus Vin, kan tadi kita ngebahas juga tentang corona ya. Dari karantina ini kan kita jadi sering di rumah sendiri gitu kan. Yes. Lu jadi kayak sering gak sih yang namanya merefleksikan diri gitu? Macem-macem, jadi lu lebih ngaca atau lu kayak ngaca tentang diri lu sendiri. Apa sih itu sebenarnya sering yang kurang dari gue gitu-gitu? Wah, itu sering banget men, kayak Iya, itu apalagi dari sesi sekarang gitu kan. nggak karantina pun gue sering banget kayak gitu. Oh lu sering kayak gitu ya? Iya, Karena gue sering, sekarang gue juga kan tadi baru buka-buka media sosial ya kan. Kalau ternyata di karantina ini banyak anak muda tuh yang mulai ngaca gitu loh, mulai refleksi diri, apa yang kurang, apa yang salah sebelumnya ya, gitu. tapi bener sih itu, kalau mamanya kayak gue refleksi diri itu kayak hal yang sering gue lakuin sebelum corona pun ada gitu. Tapi waktu corona ada nih gue lebih kayak lebih hidup itu, ngerti gak sih? Kayak gue lebih belajar banyak. Gue belajar banyak yang gue nggak tahu gitu. Jadi gue banyak belajar juga tentang kesalahan gue waktu sebelum karantina. Gue ternyata gue banyak buang-buang waktu, ternyata gue kurang nabung dan lain-lain. Ternyata gue banyak deh pokoknya kayak di karantina juga ya, karena kita ruang lingkup kecil, dan kita kan di situ kan kayak lebih menggali potensi diri sendiri juga, jadi kayak iya gak sih? Betul. Ketemunya lu lagi gitu. Itu lagi. ngaca lagi. Iya, ngaca lagi. Iya, man. Iya, karena gue pun sendiri kayak gitu sih, Vin.
pas di sesi karantina seperti ini, gue jadi lebih banyak merenung gitu di kamar. Iya kan? Dibanding melakukan hal-hal lain gitu. Iya, banyak Kan merenung. biasanya kita kan sibuk kan. Iya. Biasanya lu setiap hari sibuk, lu keluar kampus, balik ngapain gitu, ngopi kayak nongkrong sama teman gitu kan. Lu nggak punya waktu buat diri lu sendiri gitu. Iya. Cuman bener. saat lu sekarang di rumah sendiri, lu kayak ya udah lu ngaca aja gitu. Lu ngobrol sama siapa, lu ngobrol sama diri sendiri gitu. Iya bener. Lu berkomunikasi sama diri sendiri, lu ngaca, lu memperbaiki, lu catat apa yang bener lu pikirin gitu. Iya. Dan seharusnya kayak Karena banyak sih. Iya, untuk karantina ini menurut gue kayak bukan kayak ajang kita untuk karantina itu bukan untuk kita turun kelas gitu ngerti. Betul. Kayak sebenarnya karantina itu untuk kita naik kelas. Iya. Karena kita lebih banyak waktu untuk ya itu yang lo bilang tadi untuk ngaca, Iya. Benar-benar ngaca. Kayak kita sebenarnya kayak umpamanya kalau kita keluar dari karantina itu kita bukan jadi kalau umpamanya lo bener-bener ngaca, kita sebenarnya keluar waktu karantina berakhir nih kita bakal jadi pemenang karena kita lebih mengenal diri sendiri lo lah itu. bakal jadi pemenang karena lo bisa mengenal diri sendiri. Iya sih. Harusnya lo keluar dari karantina lo jadi pemenang. Betul sih. Karena ya itu kalau misalkan lo semakin banyak di luar kan, ya lo hitungannya kayak nggak punya waktu untuk lo gitu kan. Jadi lebih ya lo berkembangnya seperti itu gitu. Sekarang lo lebih tahu tentang diri lo sendiri gitu. Nah terus dari karantina sendiri lo punya kegiatan apa lagi sih Vin? Selain itu aja. Apa lo sering jadi beresin rumah yang sebelumnya lo nggak pernah lakuin? Gue nonton YouTube men. Nonton apa lo? Banyak. Wah gue nonton YouTube kayak ini kayak gue nonton apa ya kemarin tuh kayak bentar gue liat history gue kayak gue nonton gak jelas juga nonton kayak Paranormal Activity gitu. Itu lu ngisi waktu lu nonton lah. Yo kayak untuk ngisi waktu nonton kayak kota gue kayak sebelum waktu awal karantina Maret itu kota gue tuh kayak 2 minggu nggak nyampe 2 minggu karena gue nggak pakai wifi ya, nggak nyampe 2 minggu itu gue bisa habis 60 giga bro untuk nonton YouTube doang. Oh, banyak banget bro. Iya, 60 giga bro. Nonton mulu kayaknya. Nonton mulu setiap hari. Iya kan karena kita nggak ada kerjaan dan lo di kamar mulu kan, lo nonton nggak ada kerjaan lain nonton YouTube. Gue kayak streaming konser. Denger lagu. Iya, gue denger lagu, gue streaming kayak nonton konser Coldplay. Ternyata Coldplay. Gue nggak pernah nonton Coldplay, main jujur asli. Gue nggak pernah denger Coldplay sama sekali. Terus kayak gue baru tahu sekarang itu dia men. Kayak gue nonton Coldplay. Keren banget. Iya. Gue terus kayak gue nonton. Ini jujur ya, ini to be honest bro, gue baru denger artis lokal kayak baru sekarang karena gue jarang banget untuk denger referensi dari Indonesia sendiri kayak yang baru-baru ya di generasi gue. Terus kayak gue denger siapa ya, gue nggak pernah denger Hindia Face gitu, gue baru denger sekarang. Gue baru denger Ardhito Pramono. Gue baru denger kan, gue baru denger Danila, gue baru denger. Jujur asli gue ketinggalan banget men kalau bahas sama. Tren. Iya, denger Travis Scott mulu lo ya. Gue untuk tren musik Indonesia gue ketinggalan zaman banget men, gue nggak denger. Iya. Terus kalau untuk inspirasi lu Vin, untuk musisi inspirasi lu di luar negeri itu siapa? Gue suka banget sama Frank Ocean. Cara penulisan lagunya, gue suka Kanye West, cara dia kemas. Gue suka banget Kanye West, gue suka siapa lagi ya Kanye West, terus D'Angelo ada itu kayak musisi D'Angelo. awal-awal. Jadi masuknya hip hop, R&B, soul gitu ya? R&B soul, dia neo soul. Gue suka Iya. Kanye West. Gue paling suka Kanye West sih karena dia bisa kemas musik dan dia keren banget sih menurut gue. Drake gue suka cara dia sih. Gue suka cara dia marketing musiknya tuh dia gila banget sih men. Dia bisa jadi dia tajir mampus men, gila. Dia pintar banget men untuk guide masyarakat untuk dengar musiknya dia. Iya, tuh, setuju sih. Kayak Terus kalau misalkan inspirasi di Indo tuh ada nggak, Vin? Gue di Indo, gue denger siapa ya? Gue di Indo, gue suka banget sama
Kalau penyanyi ya, gue penyanyi, gue suka banget sama kalau ya Semi Simorangkir gue suka banget men. Oh, Semi Simorangkir. Gue denger dari kecil gue denger Semi Simorangkir gitu dari Chris Pati. Chris Pati berarti Wah, ya? Chris Pati men, gila. Oke. Chris Pati. Gila bro, Chris Pati. Iya. Gue dulu suka banget sama ST12. Itu jujur men, gue nggak muluk-muluk kayak ST12 ya waktu zaman dulu. Nih, seorang Abraham Kevin aja suka ST12 guys. Gila men, gue suka banget sama Kalian juga harus suka. Ya? ST12. Itu kayak impactnya gede banget. Impactnya gede banget untuk teknik vokal gue. Gue suka banget. Gue suka banget denger Charlie Van Houten ya, dia kalau nyanyi asli sih, gila sih. di agak di ini kan, di lanturan Ku yang dendam. Wah itu gila men, gue sampai hafal Keren sih itu. lagu-lagu. Enak kalau denger dia tuh. Itu asli banget men. Terus kalau untuk penulisan lagu, gue suka banget denger Nadine gue suka. Nadine Amizah. Wah itu dia kacau sih, dia nulis lagu kacau Iya sih. banget dia. Dari lagu yang pertamanya tuh, wow gitu kan hebat. Kacau. Yang Sora ya, yang apa? Kau manusia sedikit kata, bolehkah aku yang berbicara? Wah gila. Lu big fans juga lo berarti lo ya? Gila. Karena gue suka gue suka baca buku ini men, yang poet gitu, puisi. Poetics ya? Gue suka denger, gue suka baca Sapardi Djoko Damono. Terus gue ngulik-ngulik si ini juga siapa? Wes Rendra. Itu kebetulan anak-anaknya Wes Rendra itu temannya bokap gue dan cucunya itu teman gue baik. Jadi gue sering banget untuk kayak nongkrong di tempatnya dia. Ya gue suka banget untuk denger puisi, baca puisi gitu. Gue suka banget kayak Cairi Lama. Karena ya basic dari lu membuat lirik juga poetics juga gak sih masuknya? Iya, gue suka banget kayak denger baca kayak gitu kan. Iya. Seru sih emang. Kayak berarti emang lu jiwanya juga udah jiwa seni sih. Kan music terus baca lantunan puisi, poetics gitu. Ya, itu kan udah seni ya, emang udah darahnya itu, mungkin itu ya. Kayak, itu kayak hobi sih men. Hobi juga. Hobi gue soalnya gue nggak ngelakuin itu secara terpaksa gitu karena gue cinta itu. Yeah. Gue ngelakuin musik, gue baca puisi, gue karena gue cinta itu, bukan karena gue untuk kerja. Jadi kayak gue suka itu. Nah itu sesuatu yang menarik juga tuh. Kalau misalkan yang tadi lu bilang ya, lu bekerja di dunia musik, dunia seni, ya kebetulan lu emang sangat suka di bidang itu kan. Iya, gue suka. Jadi lu nggak terpaksa untuk ngelakuin hal itu. Bahkan untuk setiap hari lu melakukan itu juga lu seneng-seneng aja gitu kan. Iya karena gue seneng banget ya bener. Tapi mungkin gak sih Vin, walaupun lu senang dalam pekerjaan hal seperti ini, lu juga resah kadang-kadang dalam menjalani hobi atau pekerjaan seperti ini gitu. Kalau dibilang resah, ya pasti resah. Kadang-kadang kayak dari itu kayak menurut gue kayak semua profesi gitu sih pasti ada seluk beluknya. Kayak pelukis kadang-kadang apresiasi karyanya nggak diapresiasi, kayak sama kayak gue juga. Kadang gue resah kayak karya gue bakal diterima nggak ya. Iya. Kadang kayak gitu juga sih men, gue masih manusiawi karena gue butuh duit juga gitu. Tapi itu kayak bukan hal yang penting sih menurut gue sih, karena gue memang udah cinta aja sih. Tapi kadang-kadang kan kayak gue resah juga, pasti ada sih. Tapi nggak itu kayak bukan hal yang gede menurut gue. Iya. Ada pertanyaan juga Vin, untuk musisi biasanya. Pertanyaan ini untuk musisi ya. Misalkan lu sebagai musisi sekarang kan, tapi lu juga punya di another universe misalkan, Abraham Kevin yang lain misalkan aja. Lu juga sebagai musisi, cuman karya lu tuh tidak didengar sama siapa-siapa gitu. Apa lu akan tetap menjadi musisi gitu? Iyalah, karena gue nggak mikirin dia, kayak gue nggak peduli men, kayak gue bakal main musik karena ya gue bilang tadi, karena gue bukan kerja untuk gue kerja bukan ini kayak terpaksa kerja gara-gara musik, enggak. Maksudnya kayak, karena gue cinta itu, gue suka nyanyi, gue suka nulis lagu.
Jadi love what matters lah ya. Jadi Iya. paling penting itu bagaimana lu mencintai pekerjaan lu itu kan. Iya, gue mencintai. Ya cuman Men, gue bahkan nggak mikir ini pekerjaan, men, karena ini kayak sesuatu yang menyenangkan, kayak gue main game aja gitu, nyanyi, main musik itu kayak main game, bro, kayak bisa sampai se-enjoy itu ya berarti ya. kayak gue main PB, bro, kayak seru banget. Iya. Seru sih kalau bisa kayak gitu. Iya. Ya jadi ya mungkin bagi para pendengar ya tau lah bagaimana kita sebenarnya emang harus mencintai pekerjaan kita sendiri gitu. Yes, sir. Jangan sampai itu menjadi sesuatu yang terpaksa. Yes, sir. Mungkin kalau misalkan lu masih berada di dalam ranah lu yang kurang lu gemari, ya bagaimana caranya lu harus cari Iya, itu gitu. iya, Jadikan itu sebagai passion ya nggak sih? Iya. Setuju nggak sih lu? Iya, setuju banget gue. Cuman gue nggak memaksa orang untuk mengganti pekerjaan sih, Vin. Iya. Kayak kalau menurut pandangan gue juga kita nggak bisa seidealis itu. Iya. Ya nggak sih? Iya. Kalau misalkan saat lu pengen jadi musisi, cuman lu menyanggupinya lu bisa menjadi banker misalkan. Iya. Seorang orang kerja di bank gitu. Jadi kayak ya udah lu harus tetap harus jalanin gitu untuk stay live gitu loh. Men, lo tau gak? Gue suka banget maksudnya berbau seni sampai ya yang lo bilang itu bener juga. Kadang kita nggak perlu nggak ini apa namanya Idealis. nggak harus setiap kali idealis dengan musik kita, tapi bener juga itu. Kayak gue sekarang kayak mikir gue bakal mau bikin clothing line, kayak sekarang gue pelan-pelan kayak belajar ini jahit gitu, men, jahit baju. Gue lagi pengen jahit baju. Nah itu berarti hobi baru berarti kan? Iya, hobi baru. Sebenarnya gue udah suka dari dulu. Kayak gue pengen banget kayak Kanye West, tapi versi Indonesia gitu. Gue bisa buat musik dan gue bisa jadi desainer juga gitu. Wih. Oke. Iya, men. Semoga aja gue lagi kayak belajar desainer juga lah. Gue bersyukur karena gue karantina ini kayak gue belajar banyak juga. Ada satu poin juga sih yang gue tangkap dari perbincangan ini sih, dimana misalkan lu bekerja di suatu ranah yang mungkin kurang dilihat oleh orang gitu kan. Iya. Tapi lu di sisi lain lu pengen ngebuat clothing line tadi lu bilang kan. Berarti di sisi lain di sini yang harus kita tangkap itu gimana caranya kita berinovasi, ya nggak sih? Bener banget. Kayak ya lu mengembangkan sisi seni lu. Ya sini lu. Ya lu explore gitu kan. Dan itu kayak itu nggak jauh-jauh, men, kayak musik juga butuh fashion juga, ngerti gak sih? Kayak, betul. Lo kalau nggak terlihat keren juga, kayak kita nggak pungkiri juga kalau lo mau jadi, lo kayak gini ya, kayak analoginya seperti apa ya? Gue bilang warteg deh, warteg A dia nggak ada wifi, warteg B ada wifi. Gue kalau mau sebagai anak muda sekarang kayak gue mending yang ada wifi nggak sih? Iya, itu dia. Inovasi lah itu kan ya. Iya sih, kayak. Jadi kayak itu bisa menarik massa juga inovasi. untuk lebih tertarik. Iya. Setuju. Iya. Tadi yang lo bilang fashion itu untuk musisi itu sangat penting, ya bener lah. Karena biasanya dalam contoh hal kecil aja, dalam produksi musik biasanya kan lu buat ini kan music video, MV. Yeah. Nah itu pasti ada fashion directornya nggak sih? Iya, ada fashion directornya juga, ada. Iya. Nah itu dia, ini kayak penting juga gitu. Penting juga, men. Kayak siapa ya, gue kasih fashion terus gaya rambut dan lain-lain. Kayak lo harus punya signature sendiri sih, kayak ciri khas lo gitu loh istilahnya. Karisma lah. Iya. Kayak si ini, jangan jauh-jauh deh, kayak si Andika Kangen Band gitu. Kayak dia punya rambut kayak gitu. Coba tanya teman lo yang punya, coba teman lo suruh yang nggak tahu Andika Kangen Band, suruh dia pakai rambut kayak dia, pasti orang-orang pada bilang, lo ngikut Andika Kangen Band ya? Iya sih, betul. Kayak karena dia udah punya karakter, men. Betul. Kayak gue sekarang kayak lagi mengembangkan karakter dan image gue, maksudnya untuk di musik gue belajar banyak fashion gitu, bro. Iya sih, betul. Suka banget soalnya gue setuju sih sama lu. Ya itu juga sebagai trademark dari diri lu sendiri kan, untuk tetap menonjol gitu kan. Bener. Kevin ya yang kayak gini ya gitu. Iya. Paling itu ya sih, Vin, untuk obrolan kita kali ini. Wah. Nah terus paling gue pengen minta ini dong saran lo untuk para pendengar kita nih yang sekarang
mungkin sedang mengalami masalah bimbang kali ya, karena corona COVID, ini kan sering di kamar, terus nggak tahu sering di mau kamar. ngapa-ngapain. Ya mungkin lu bisa memberi masukan, Vin. Apa ya, kalau gue tahu kayak kita lagi di kondisi yang susah gitu, tapi gue pengen untuk kalian semua yang denger ini kayak kalian bisa lebih positif, kalian ya push diri kalian, karena sebenarnya waktu-waktu yang kita laluin ini jadi waktu yang kita manfaatkan untuk upgrade diri. Jadi kayak tadi gue bilang, lo belajar sesuatu yang lo belum pernah belajar, lo belajar sesuatu hal yang baru supaya lo bisa ya apa ya, lebih gambarannya kayak lo bisa bercermin gitu. Ngerti sih? Kayak yang tadi kita bilang tadi, kayak udah mewakili semua sih menurut gue. Ya tadi gue ucapin. Iya. Iya. Betul. Bisa lebih bercermin lagi, kayak lo bisa lihat ke diri sendiri dan ya banyak belajar hal baru sih. kayak gue tahu semua orang lagi susah juga, karena banyak yang kehilangan pekerjaan ya, banyak yang di PHK, terus banyak yang bangkrut. Tapi ini bukan akhir sih, bukan akhir hidup kita, tapi Betul. ini justru kayak langkah kita untuk lompat lebih tinggi lagi, karena kita punya banyak waktu untuk bercermin tuh. Gitu aja sih. Iya. Kembangin terus lah diri sendiri ya. Tetap berinovasi lah ya. Iya. Yang kayak tadi kita sebut juga tuh. Yes, inovasi warteg pakai wifi gitu kan. Cuman itu bener banget sih, Vin. Iya kan? Gue bakal pilih yang pakai wifi sih dibanding enggak sih. Iya kan bro? Gue bisa fit callan sama mak gue di situ. Iya kan? Itu kayak Dimakan. itu kayak di kosan gambar kan. itu gambaran kecil, men. Itu gambaran kecil. Itu kayak bentuk kecil dari yang gue bilang tadi. Oke. Setuju. Keren banget. Orang bakal kalau orang bilang kayak don't judge people by cover, itu kayak bullshit sih menurut gue. Kayak lo tetap bakal lihat covernya, karena itu manusia itu kayak watak manusia, itu kayak sifat dasar manusia. Lo bakal lihat covernya dulu sebelum. Iya, tuh. Iya sih. Judgmental ya. Kayak Beberapa seperti itu gitu kan. itu tetep aja men, itu kayak dari lubuk hati lo yang paling dalam, lo bakal milih yang warteg yang ini. Iya. Warteg yang ada wifi-nya. Setuju. Tapi tergantung sih kebutuhan lo seperti apa, tapi kayak untuk kebanyakan orang seperti itu ya. Jadi kayak nggak tahu ya, untuk pemikiran anak-anak indie gitu, bos. Anak-anak indie. Anak-anak senja ya, senja. Anak-anak kiri kan, anak-anak senja kan beda nanti. Iya. Kalau kita bicara secara orang-orang secara kebanyakan ya, pasti mereka bakal pikir seperti itu. Setuju sih. Oke Jadi deh. gitu, bos. Sekian dari kita nih perbincangan kali ini. Makasih banyak Pak Kevin nih udah nyempetin waktu buat Positive Vibe Podcast. Men, gue makasih banyak juga karena ada waktu, men. Yuk, sama-sama. Semoga pendengar-pendengar ini puas dengan apa yang kita perbincangkan dan bisa mengambil hikmahnya. Yo, sehat-sehat ya. Oke, gue Ilham Sudrajat. Sampai ketemu di episode Positive Vibes Podcast berikutnya. Positive Vibes, when vibes speaks louder than words. Goodbye.